Halo people sekalian, balik lagi di channel gua di pembahasan Viking Rise. Kali ini gua bakalan bahas hero yang sering diperdebatkan di kalian, baik di saluran Indonesia atau dimanapun, komenan dan sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Ya, jadi kali ini yang bakalan gua bahas itu tentang hero lagi, dan hero-nya ini adalah untuk pertimbangan kalian yang baru main, yang baru buka game ini, yang baru menemukan game ini. Jadi hero apakah itu yang selalu diperdebatkan? Seperti yang ada di thumbnail, itu sudah kita lihat judul hero-nya. Ya, yang bakalan kita bahas itu adalah hero Ivor. Kenapa Ivor daripada yang lain? Karena Ivor ini yang selalu banyak perdebatannya mulai tanda tanya, apakah Ivor itu bagus atau tidak, seperti itu ya. Mari kita bahas. Ivor itu adalah hero tipe kapten. Namanya kapten berarti dia pasukannya mix. Jadi nggak tertentu dia archer, pike atau infantry, semuanya di mix. Terus di sini juga ada polymath dan juga skill. Ini tipe dari Ivor. Lalu kita cek di skillnya. Seperti biasa untuk mereview suatu hero, maka cek dulu di skillnya. Skillnya mumpuni atau tidak. Di skillnya ketika awakening, dia akan memberikan faktor damage sebesar 800 ke 3 target secara langsung di area busur ya. Area busur itu berarti adalah semua pasukan yang ada di depan Ivor atau di depan, pokoknya bagian depan, 3 pasukan yang ada di depan maksimal itu pasti kena faktor damage-nya, yaitu 800. Jadi kalau ada 3 squad langsung kena 800 kan berarti totalnya jadi 2400. Untuk ukuran epic dia besar ya damage-nya. Itu adalah yang dimaksud dengan serangan AOE atau area of effect atau area damage. Jadi scale yang dimana serangannya itu area, tapi terpaku untuk area di depannya Ivor saja ya. Dan yang bikin beda daripada yang serangan langsung, kadang kita melihat ada yang serangan langsung dan itu langsung tinggi, tapi ya namanya serangan langsung itu cuma untuk satu target ya. Totalnya dibandingkan yang sedang-sedang aja tapi area of damage, untuk mendapat poin lebih banyak yang area of damage. Karena kadang-kadang kita pasti suka ada aja waktunya kita di kroyok gitu ya. Dan juga di sini ada peningkatan attack sebesar 12% selama 3 detik. Di sini attack troops, jadi seperti tadi dia kapten berarti berlaku untuk semua role. Dan di skill keduanya, itu ketika attack-nya Ivor atau pasukan yang dipimpin Ivor itu menggunakan basic attack ya, itu berpeluang 20% untuk memberikan faktor damage. Nah, di sini ada 20% yang terpicu ketika melakukan serangan dasar. Ini kuncinya adalah semakin Ivor dikeroyok, itu semakin sering skill ini aktif. Kayak gitu. Karena serangan dasar itu bakalan sering aktif ketika dia dikeroyok, bukan dia fokus dengan satu pasukan atau satu target. Kayak gitu ya bedanya. Lalu di sini juga, jika troops-nya yang dipimpin Ivor ini memiliki buff, entah itu dari skill, entah itu dari co-leadernya mungkin, itu bakalan meningkatkan faktor damage-nya. Seperti itu dari skill 1 dan skill 2 nya kelihatan bagus ya. Tapi ada tapinya, dia memang untuk ukuran
kapten di hero epic dia bagus, tapi standarnya cuman epic aja gitu. Dan buat gua yang role archer ya nggak worth it. Gua nggak fokus ke sana dikarenakan emang tidak bagus. Dan alasannya kenapa? Karena menurut gua ketika nanti di KPK 1 minimal kita bermain satu role, bukan pasukan yang mix ya. Itu paham gua dan versi gua. Cuman kejadiannya ketika kalian role selain archer ya. Kalau misalkan role archer dulu ya, role archer apakah effort itu bagus untuk kalian investasikan? Gua jawab enggak. Kalau kalian itu role archer, gua nggak menjamin atau gua nggak menyarankan kalian mengawakeningkan effort pertama kali atau jadi prioritas. Tapi yang gua jamin itu adalah ada di Olenna, karena dia adalah komandan epic versi archer. Terus kalau misalkan untuk versi role yang lain itu ada si Wooder untuk role pigman dan si Cecilia untuk role infantry. Dan alasannya kenapa misalkan kalau role archer gue nggak rekomendasikan kalian dalam satu squad double hero epic ya, dikarenakan sebelum KVK itu ada VR, Verdandi dan Arthur, dan keduanya itu adalah hero archer. Makanya gue lebih baik Olenna Awakening digabung dengan Arthur atau Verdandi yang sudah bintang 3 maksimal atau bintang 4 kayak gitu ya, untuk masuk ke ranah KVK 1. Tapi buat kalian yang role selain archer, gua masih membuat pilihan kalian boleh ke E4. Jadi catatannya adalah sebelum KVK 1 usahakan E4 dan salah satu role-nya yang bakalan kalian gunakan selanjutnya itu Awakening. Contoh E4 Awakening dan lu bakalan pakai infantry, makanya Cecilia juga harus Awakening. Jadi Cecilia dan E4 untuk kalian yang role infantry sebelum KVK 1 wajib sudah Awakening dahulu. Kenapa begitu? Karena nanti di VR yang ada di KPK itu adalah hero infantry yang menurut gua bagus ya, utamanya di ROC atau RTC, yaitu Road of Conquest, yang dimana di situ ada hero legendary Beyond ini ya, hero legendary Beyond ini, dan ini sangat gua worth it kan untuk kalian yang role-nya infantry. Kalian infantry boleh dapatkan bencon atau kalian bisa ke si Hobbit ini ya untuk legendarinya. Jadi sebelum KVK 1 kalian boleh menggunakan E4 dan tadi Cecilia sebagai komandannya untuk peperangan selama KVK 1 dengan catatan sudah Awakening ya. Sebelum KVK 1 sudah Awakening duluan. Dan yang lainnya di Awakeningkan apa tidak? Tidak usah, karena kalian sudah menentukan role kalian bakalan infantry, ya udah fokus aja kayak gitu. Terus gimana bang untuk pembagian shotnya selanjutnya? Kita kan punya shot banyak nih. Nah selanjutnya kalian nggak usah fokus ke yang role lain, tapi fokuslah ke pertaniannya. Contoh hero-hero pertanian gua itu rata-rata levelnya udah lumayan tinggi semua karena untuk pertanian, dan juga startnya udah rata-rata bintang 5 semua. Berbeda dengan nasibnya yang role PK dan role infantry ini, karena gua nggak make, jadi gua gua tinggalkan. Lalu kalau misalkan kalian mempertanyakan hero legendary di awal-awal apakah jelek bang? Tidak. Enggak juga sih, layar itu masih bagus. Terus si siapa ini, si Good ya enggak, biar aja. Terus kalau untuk infanterinya Gregory itu buffer ya, bukan untuk war. Menurut gue juga tim support kayak gitu aja sih. Jadi lebih baik kalian sisanya itu memfokuskan ke pertanian, jadi biar lebih gampang bertani dan lebih banyak yang bisa kalian dapatkan, utamanya untuk Durin ini ya. Durin ini kalau bisa kalian sampai bintang
6, jadi core ini kebuka karena di situ ada pengurangan gold yang digunakan ketika kita mereset. Itu sangat lumayan ya untuk mengurangi beban biaya reset, karena semakin lama reset itu goldnya yang dibutuhkan semakin banyak, dan itu sangat-sangat menguras. Apalagi gold juga nanti bakalan sangat berpengaruh ketika kalian sudah punya tier 5 ke atas ya. Peperangan gold itu sangat dicari. Jadi ketika ada hero yang mengurangi gold dalam reset, ini kan lumayan banget untuk menghemat penggunaan gold seperti itu. Jadi ini adalah versi persiapan atau versi saran gua soal kalian yang baru main game ini pertama kali. Jadi fokusnya yang mana nih? Apakah fokus E4 ataukah fokus hero sesuai role, ataukah bagaimana untuk di kalangan hero-hero epic ya utamanya, karena ini pembahasan kita ada di epic. Jadi seperti itu. Kalau kalian role archer, gua nggak menyarankan banyak yang sudah diawakenin, cukup 2 saja. Cukup 1 aja, yaitu si Olena kalau role archer. Terus kalau misalkan kalian role selain archer, kalian bolehlah menggunakan E4 dan satu lagi sesuai role-nya, entah itu Wudar sebagai PK atau Cecilia sebagai infanteri. Kenapa gua nggak menyarankan 2 komandan epic? Dikarenakan di awal-awal ya itu untuk meningkatkan level skill ke 10 itu sulit kawan. Level skill ke 10 itu sulit di awal game. Jadi kalau misalkan level epic skill ini sampai 10-2 baru bisa awakening lah. Kalau misalkan double 2 komandan, berarti kalian harus menaikkan level 4 skill ya. Dan itu biayanya besar. Makanya kalau emang kalian bisa yakin sebelum KPK 1 awakening 2 komandan epic, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau enggak ya silahkan coba saran gua yang tadi aja. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya kalian bisa referensi di video-video gua sebelumnya, karena kadang gua males juga sih ngejelasin yang udah-udah gitu ya. Itu aja yang bisa gua bagi buat kalian. Jangan lupa tinggalkan komen kalian buat yang sering pakai epic di awal game, gimana respon kalian dan apa yang kalian dapatkan selama ini menggunakan epic di awal KVK 1. Dan juga share kepada teman kalian biar sama-sama dia punya pengetahuan baru dan dia bisa membuat keputusannya dia sendiri, karena tiap orang punya keputusannya masing-masing. Di sini juga sekalian mungkin tapi ntar aja deh, kayaknya kepanjangan kalau gue bahas semua, jadi satu-satu aja. Ini aja yang bisa gue bagi buat kalian. Terima kasih telah menonton, jangan lupa di subscribe dan salam Viking, bye.